Saya ini seorang pekerja asing tanpa izin, tepatnya di Malaysia. Apakah penghasilan saya ini haram, Ustaz? Orang kalau sudah mengenal sunnah, dia harus tunjukkan dampak dari sunnah tersebut, yaitu dia tidak menimbulkan mudarat, maka jadi imam. Beliau masih di pelaku riba. Dan setelah saya terangkan bagaimana hukum riba segala macam, suami tidak mengindahkan, gitu, Ustaz. Nah, kemudian sekarang juga ingin mengkredit rumah secara riba. Nah, bagaimanakah sikap saya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini saya Anah dari Cianjur. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah sholat Lailatul Qadar itu, Ustaz? Karena di tempat saya orang-orang sholat lagi setelah sholat witir, katanya itu adalah sholat Lailatul Qadar. Enggak, kita mau sholat, enggak ada namanya sholat Lailatul Qadar. Lagi pula dia tahu kapan Lailatul Qadarnya, dia pun enggak tahu. Kemudian dia bilang mau sholat Lailatul Qadar, dari mana dia tahu, ya. Jadi tidak ada namanya syariat sholat Lailatul Qadar. Tapi orang ingin sholat malam, silakan. Tapi enggak usah bilang sholat Lailatul Qadar. Ya, sholat malam 2 rakaat. Dia sudah witir, pengen sholat lagi, boleh 2 rakaat, tapi jangan witir lagi. Tapi jangan witir lagi. Namanya sholat malam, ya. Tapi tidak dikatakan sholat Lailatul Qadar, ya. Ini ada pertanyaan menyangkut sholat witir, Ustaz. Kan kita kan tidak boleh untuk sholat witir 2 kali gitu, Ustaz. Cuma ada yang mengatakan begini, Ustaz. Kita ambil di witir pertama di sholat tarawih, kemudian di sholat malamnya kita ambil cuma 2 aja bisa, katanya. Dia bilang begitu, Ustaz. Maksudnya bagaimana? Misalkan dia kan kalau witir kan 3, biasanya kan 3, 1 atau 3 kan. Ganjil kan. Nah, pas waktu sholat tarawih dia melakukan witir bersama imam. Terus? Dia kan sholat malam terakhir nanti dia tahajud lagi bersama imam. Dia ikut lagi. Dan apa? Ikut lagi witir. Oh, dia witir lagi? Witir lagi. Oh, jangan, dilarang sama Nabi. La witrani fil laila, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tidak boleh 2 witir. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ini dari Wiwit di negeri seberang. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini seorang pekerja asing tanpa izin, tepatnya di Malaysia. Apakah penghasilan saya ini haram, Ustaz? Terima kasih. Dia melanggar sih, ya. Penghasilannya dia campur baur, ya. Campur baur. Ya. Sebaiknya dia tinggalkan yang syubhat, ya. Itu negara tatkala membuat peraturan tentunya ada maslahat yang dia inginkan. Seandainya kalau dibuka begitu saja tanpa aturan, tentu akan menimbulkan kemudaratan yang luar biasa bagi negara tersebut, bagi negara kita, ya. Oleh karenanya kalau pekerjaan dia halal, memang secara hukum halal, tapi dia melanggar dan itu membuat penghasilan dia kurang berkah, ya. Karena dia telah melanggar peraturan-peraturan yang peraturan tersebut dibuat untuk kemaslahatan suatu negara, ya. Maka dia berusaha mencari pekerjaan yang lebih berkah, yang lebih halal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bude Rara. Assalamualaikum, Ustaz. Kita saja di tanah air, kalau ada dari pihak-pihak asing datang masuk diam-diam tanpa bilang-bilang, kita juga jengkel, kan? Kemudian kita masuk ke negara orang diam-diam, ya kita melanggar peraturan. Seandainya ini kan menimbulkan mudarat yang besar. Baik, kita lanjut nih pertanyaan dari Bude Rara. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya janda cerai dan punya anak, yang satunya 21 tahun dan yang satunya lagi 31 tahun. Qadarullah, sampai saat ini mereka belum akikah karena ekonomi anak yang sulit, sementara mantan suami setelah menceraikan sudah tidak ada kabarnya lagi. Tadi saya sudah jawab, ya, kalau memang sudah. Iya, di waktu akikah sekitar seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 2 bulan ternyata dia tidak mampu, ya sudah, telah lewat kewajibannya. Kalau di kemudian hari ternyata tidak ingin akikah, kan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Baik, ini kita lanjut ke pertanyaan dari Surya di Pekanbaru. Assalamualaikum. Dari Surya di Pekanbaru. Oh ya, kirain dari Surya. Dari Pekanbaru di Surya. Silakan. Baik, ini saya mantan musisi yang sudah berhenti. Apakah boleh saya menjual alat musik saya yang kemudian yang saya beli di saat saya belum tahu hukumnya? Dan apakah uangnya bisa dipakai untuk membayar kebutuhan atau hutang? Wallahu alam, saya nggak tahu. Baik, terima kasih. Lanjut kita ke pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ana Mardian di Bengkulu, baru hijrah dalam melaksanakan sunnah. Mohon masukan atau saran kiat-kiat Ustadz agar istri Ana pun ikut mencintai sunnah, karena latar belakang keluarga istri kental dengan budaya. Jazakallah khair. Seorang kalau sudah mengenal sunnah, dia harus tunjukkan dampak dari sunnah tersebut, yaitu dia semakin berakhlak mulia. Di antara dampaknya dia semakin berakhlak mulia, ya. Dia harus tampakkan bahwasanya suami yang kenal sunnah lebih sayang kepada istrinya, lebih bertanggung jawab kepada istri anak-anaknya.
Ya, jadi dia tunjukkan kepada istrinya bahwasanya sunnah itu merubah kehidupan dia, ya. Hal-hal yang buruk dia tinggalkan karena sunnah melarang hal tersebut, ya. Kemudian mulailah dia kenalkan teman-temannya yang punya istri-istri yang sudah sunnah, suruh kenalan sama istri dia, atau dia berkunjung ke rumah temannya yang sudah kenal sunnah. Ya, karena komunitas sangat penting. Ketika istrinya sudah menemukan komunitas yang enjoy, yang enak, dia pilih, makanya temannya kayaknya orang ini baik, mungkin istrinya juga baik, ya. Dia kenalkan istrinya dengan istri temannya tersebut, ya. Kemudian sering kunjungan. Ini diantara hal yang, karena kalau dari kita terkadang susah, tapi kalau dari orang, terkadang istri itu lebih mendengar, kadang-kadang seperti itu. Jadi timbulkan komunitas agar istri lebih mengenal teman-temannya yang sudah kenal sunnah. Kemudian yang lupa ajak pengajian, karena dengan pengajian tersebut akan terbuka wawasan, ya. Intinya demikian. Jadi dia misalnya kontak sama temannya, nanti istri saya ajak pengajian, tolong istrimu dekati istri saya, tolong diajak ngobrol, ya, tolong diperhatikan, ya. Sambil tentunya yang pertama dan utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi hidayah kepada istrinya. Allah alam bisawab. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Khairun dari Kendari. Pertanyaannya, apa yang mesti kita lakukan jikalau ditunjuk untuk menjadi imam, yang dimana di dalam masjid itu didominasi oleh masyarakat umum, yang mana jamaah itu belum paham tentang sunnah? Terima kasih, Ustaz. Kalau dia menjadi imam, ternyata tidak menimbulkan mudarat, maka jadi imam. Ya, karena orang yang lebih tahu sunnah, lebih tahu Quran, lebih utama untuk menjadi imam. Tapi kalau ternyata dia tahu kalau dia menjadi imam masyarakat tidak siap dan timbul mudarat yang lebih besar, maka jangan dulu. Khawatir dia ternyata imam sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kemudian timbul mudarat yang besar, maka sebaiknya dia tunda, ya. Dia lebih tahu tentang kondisi masyarakatnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini kita lanjut ke pertanyaan. Saya Haryanto di Sinjai, Sulawesi Selatan. Ustadz, apakah ada doa khusus untuk penerima zakat? Allah alam, saya nggak tahu. Baik. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Aulia di Pekanbaru. Pertanyaan adalah, Ustadz, saya adalah seorang istri yang baru saja hijrah ke dalam sunnah. Sementara suami saya ini belum, dan beliau masih di pelaku riba. Dan setelah saya terangkan bagaimana hukum riba segala macam, suami tidak mengindahkan, gitu, Ustaz. Nah, kemudian sekarang juga ingin mengkredit rumah secara riba. Nah, bagaimanakah sikap saya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Dia berusaha menasihati suami dengan semaksimal mungkin. Ya, bahwasanya riba itu dosa besar, ya. Sebagaimana zina dosa besar, ya. Riba juga dosa besar. Sampaikan semaksimal kepada suaminya, ya. Sebutkan dalil-dalilnya. Dan doain supaya suaminya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Baik, ini kita masih ada pertanyaan lagi. Ini dari Habibi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ustaz Firanda? Baik, alhamdulillah. Afwan Ustaz, apa yang berpeluang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu hanya orang yang beriktikaf di masjid saja, Ustaz? Kalau misalkan beribadah di rumah nggak dapat peluang Lailatul Qadar, Ustaz? Terima kasih. Lailatul Qadar itu sebenarnya malam yang akan melewati semua orang. Sama Ramadan. Ramadan itu akan melewati semua orang. Orang kafir pun akan melewati Ramadan. Tapi mereka tidak bisa meraih keberkahan bulan Ramadan, ya. Pelaku maksiat juga akan bertemu dengan bulan Ramadan. Dia bulan Ramadan mau maksiat, mau apa, mau pezina, mau merampok, dia akan mendapatkan bulan Ramadan. Tapi mereka tidak bisa meraih keberkahan bulan Ramadan. Maka seorang yang paling afdal mendapati Lailatul Qadar dalam kondisi iktikaf. Karena keberadaan dia masjid saja dapat pahala. Keberadaan dia di masjid karena berniat untuk beribadah, meskipun dia tidak sedang beribadah, dia dapat pahala. Ya, jadi apalagi kalau dia sedang beribadah dalam kondisi iktikaf. Tapi jika seorang ternyata tidak mampu untuk iktikaf, ya, belum menjalankan sunnah, maka tetap saja dia bisa dapat Lailatul Qadar, tetap dengan syarat dia berbanyak ibadah di malam tersebut, meskipun di rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita ada beberapa pertanyaan lagi. Ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, jika haid sudah selesai cuma 3 hari, terus keluar lagi pada hari ke-7 sampai ke hari 9. Nah, ini apakah dihukumi haid ya Ustaz? Apakah puasa sudah batal jika keluar flek sedikit? Terima kasih, Ustaz. Kalau haid tersebut dia tahu jadwalnya 7 hari. Kemudian di hari keempat misalnya suci, ya.
di hari kelima muncul lagi haid, berarti sebenarnya hari keempat itu belum suci, karena itu masih dalam rangkaian jadwalnya. Tapi kalau sudah lewat jadwalnya, kemudian hari ke-9 haid lagi, ya, maka itu bukan haid, karena sudah lewat jadwalnya. Itu berarti darah penyakit, ya. Maka tidak mengapa dia puasa, tidak mengapa dia sholat, ya, karena sudah di luar daripada jadwalnya. Allah alam bisawab. Dia yang lebih tahu tentang jadwalnya. Ya, kalau dia lebih tahu jadwalnya cuma 7 hari, hari ke-8 keluar, maka hari ke-9 keluar, hari ke-10 keluar, itu berarti sudah bukan darah haid lagi. Mungkin penyakit, mungkin ada flek dan yang lain. Baik, kita masih ada 2 pertanyaan terakhir. Ini, Assalamualaikum, saya Wildan dari Jogja. Bagaimanakah pandangan Ustadz terhadap tentang nikah tanpa saksi dan wali, seperti pada mazhab Zohiri dan Hanafi, karena menurut mereka hadis dari Aisyah adalah mursal. Syukran Ustaz. Pendapat jumhur ulama, ya, wanita yang menikah tanpa wali tidak sah, ya, tidak sah. La nikah illa bi wali, tidak ada nikah tanpa wali. Ayyum imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fa nikahuha batil. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batil. Dan yang dipraktikkan oleh para sahabat dahulu, mereka menjalankan pernikahan dengan apa? Dengan wali, ya. Khitbah, melamar, dan itu adalah syariat yang indah. Dengan adanya wali, maka wali tersebut akan mengukur kemaslahatan dan kemudaratan bagi sang wanita. Kita bisa bayangkan kalau kita buka pintu dengan sebebas-bebasnya, seorang wanita boleh nikah tanpa wali. Wanita banyak digombalin sama laki-laki nanti. Baru digombalin sedikit sudah langsung dinikahi. Habis itu dicampakkan. Berbeda dengan tatkala dia harus berhadapan dengan walinya. Dia akan datang, dia akan menunjukkan serius atau tidak, ya. Ini makanya pendapat yang lebih kuat, pendapat jumhur ulama, bahwasanya menikah tanpa wali tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita ada 1 pertanyaan terakhir di pagi ini. Ini pertanyaannya dari Hardiansah di Taiwan, Ustaz. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah hukum kerja membantu bos membersihkan kuil Konghucu di Taiwan? Terima kasih. Kerja membantu bos membersihkan kuil Konghucu di Taiwan. Bilang, bos, saya bantu yang lain aja, bos, jangan itu, bos. Masih banyak yang bisa saya bantu, bos. Ya, bos mau apa saya bantu, tapi kalau ini saya yang tidak adalah bos, ya. Ya, saya tidak biasa bilang, saya apa? Nggak biasa, ya. Allah alam bisawab.